you, Lord. Hallelujah, King of Kings. Menceritakan akan dasar esensi yang namanya bagaimana firman menjadi daging. Karena ini sama dengan Yohanes pasal yang pertama, kalau kita lihat pada ayat yang pertama, firman berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dasarnya adalah firman itu menjadi daging. Nah, balik ke 1 Yohanes tadi, surat Yohanes yang pertama, maka inilah kaitannya atau bagian daripada prosesnya. Karena banyak orang mengerti akan janji Tuhan, bagaimana firman jadi daging, tapi orang tidak bisa menangkap akan prosesnya bagaimana. Nah, ini yang membuat banyak orang kemudian gagal. Hari ini kita akan melihat sesuatu, dan saya berdoa Tuhan akan mengajari kita hal yang Anda bisa aplikasikan dalam kehidupanmu. Kita lihat lagi. Apa yang telah ada sejak semula itu merupakan dasarnya. Jadi apapun yang sebetulnya kelak menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, itu bukan barang yang baru dan bukan merupakan kreasi manusia. Karena sebetulnya semua itu Alkitab berkata telah ada sejak semula. Hidup kita ini sebagai orang percaya, kita hanya mengkopi apa yang surga tetapkan. Ya, tidak ada hal lain dalam dunia ini yang merupakan kreasi manusia kita. Jadi kalau saudara dan saya bisa menangkap apa yang surga tetapkan, itu tinggal dikopi, maka sebetulnya itu yang akan menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa. Sekian puluh tahun lalu, 20 tahun lalu lebih, ada seorang hamba Tuhan dan istrinya dari Jakarta, pelayanan di Semarang. Mereka bermalam di rumah saya. Nah ini suami istri ini pokoknya sering berantem lah. Di rumah saya pun berantem dengan hebat, saudara. Lalu suatu hari Tuhan itu cinta banget sama istrinya karena ini pihak sebagai korban. Karena lakinya keras dan maunya sendiri, jadi ini istrinya makan hati, satu hari Tuhan bawa ke surga. Lagi tidur di kamar saya begitu, di kamar tamu, dia dibawa Tuhan ke surga. Nah, waktu itu kita belum ada Bahtera, belum ada, karena itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Pada waktu dibawa ke surga, dia itu mendengar akan lagu-lagu yang dia biasa dengar. Dia ngomong gini, Tuhan, rupanya nanti lagu-lagu kami di dunia itu juga dinyanyikan di surga ya. Dia ngomong begitu, karena beberapa lagu yang dinyanyikan di surga itu dia dengar, dia ngerti lagu itu. Jadi dia ikut nyanyi. Terus Tuhan berkata gini, salah, kebalik. Lagu itu memang sudah ada di surga. Tapi ada anak-anakku yang mereka bayar harganya, lalu mereka bisa mendengar lagu itu, lalu kemudian diberikan ke batin mereka, maka mereka menciptakan lagu itu dan dinyanyikan di dunia. Itu sama dengan perkataan Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti surga harus terjadi terlebih dahulu. Nah, kalau kita ini manusia dengan kreasi kita, ini masalah kan? Karena bagaimanapun manusia itu punya daya cipta, tanda petik ya. Punya kreativitas, punya ide. Nah, ide ini yang sebetulnya menjadi sebuah persoalan. Karena ide manusia itu sebaik-baiknya tetap merupakan dari jiwanya. Nah,
yang dari jiwanya ini sudah tercampur atau tercemari oleh karena dosa. Saya pernah baca bukunya Watchmeni, judulnya Bahaya Laten Sukma, bahaya laten dari jiwa. Jiwa manusia itu sebelum dia jatuh dalam dosa itu luar biasa. Itu katanya manusia itu bisa ngomong sama binatang. Kekuatan jiwanya itu besar sekali. Nah, jiwa itu punya daya cipta tertentu yang luar biasa. Ketika mereka berdosa, tercemari, saudara. Nah, disitulah kemudian Tuhan berkata, itu harus kamu sangkali. Yang namanya nyangkal daging itu diantaranya nyangkal keinginan dari pikiran, perasaan, dan kehendak manusia kita. Nah, sebetulnya ini masalah. Karena kita ini orang-orang yang kreatif, kita cenderung punya banyak ide. Lalu kita berkata begini, ya karena itulah karena kita diperintahkan Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi, maka mari kita mikir. Kalau engkau nggak diberi pikiran, ya jangan mikir. Tapi karena kita diberi pikiran, mari kita mikir. Pikirkanlah yang terbaik buat Tuhan. Nah, padahal kata Tuhan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kalau mengasihi Tuhan itu sama dengan nuruti dia, bukan mikir maunya sendiri. Saudara ngerti nggak? Ini persoalan pada banyak orang Kristen. Semakin dia kreatif, kita mesti waspada. Kenapa? Karena ini kreativitasnya dari mana? Kalau dari manusia kita itu masalah. Karena kalau kita berkata firman jadi daging, maka Yohanes mengajarkan apa yang telah ada dari semula. Itu awalnya begitu. Nah itu apa? Yaitu Tuhan sendiri. Kalau di luar itu atau geser dari itu, namanya kreativitas manusia. Kecenderungan untuk kita ini membelot atau memberontak, itu besar sekali. Semua yang kita pikirkan dari manusia kita, selalu bentuknya sudah tercemar. Dan pencemarannya bisa berupa kesombongan, bisa berupa hawa nafsu, bisa berupa keangkuhan, bisa berupa ingin peninggian diri, bisa berupa gila hormat, bisa berupa hal-hal yang tidak tulus sebetulnya. Politis, cari keuntungan pribadi, dan sebagainya. Nah itu campuran pencemarannya itulah yang mengerikan. Saudara, karena itu orang Kristen itu diajar yang namanya nurut, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena itulah cara kita mengasihi Tuhan. Sebagian Anda berpikir mengasihi Tuhan sama dengan kita nangis-nangis, berteriak-teriak, I love you Lord, saudara. Ya itu boleh juga. Tapi Anda I love you Lord, Anda keluar, Anda maumu sendiri, Tuhan berkata cintamu palsu. Ya kan? Karena sebetulnya banyak orang berpikir konsep mencintai, mengasihi Tuhan itu seperti itu. Nah padahal Alkitab berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Saudara, saya ini belajar sangat banyak dengan kejadian peristiwa di Jogja beberapa hari yang lalu. Hari ini saya mau cerita bukan untuk ngomongin orang lain. Sebab ini sebuah pembelajaran mahal tapi kaya sekali. Nanti saya dalam anugerah Tuhan, kalau Tuhan boleh saya cerita sampai ujung akhirnya. Saya pikir ini sebuah pembelajaran yang semua Anda perlu mengerti. Bahwa yang namanya ide manusia itu seringkali geraknya itu terlalu maju atau dia terlalu lambat. Sebenarnya butuhnya apa? Ketepatan dalam apa yang Tuhan perintahkan. Pada waktu ide pertama ini keluar, Tuhan berkata buat acara tanggal 20, saya tadinya tidak mengerti.
Karena tanggal 20 itu diminta buat kita 6 hamba Tuhan buat semacam seminar dan KKR untuk acara bahtera, untuk orang Kristen sebetulnya. Pada waktu saya ke Korea, saya pulang mendadak semua berubah. Ibu Panglima berkata, Tuhan berkata tidak untuk orang Kristen. Ini waktunya kita memberi makan rakyat. Jadi ada banyak hal yang kemudian berubah total. Saya kaget, tapi saya berdoa, Tuhan berkata, itu aku mau. Jadi saya bilang, ya oke, mari kita lakukan yang Tuhan mau. Tapi tidak ada satupun di antara kita hamba Tuhan yang tinggal di kota Jogja. Kenapa harus Jogja? Karena itu ibu kota pertama Republik Indonesia sebetulnya. Bahkan menurut saya seperti rahimnya Indonesia. Karena setelah proklamasi, itu para pemimpin kita dipindahkan semua ke Jogja supaya aman. Itu butuh 4 tahun kemudian setelah itu dikembalikan ke Jakarta. Well anyway, ada begitu banyak pertimbangan Tuhan dan kita mengatakan Jogja tempatnya. Saya diberi mimpi, beberapa hamba Tuhan diberi mimpi, kita berkata sepakat ini Jogja. Nah, ada teman kita, satu kelompok anak-anak Tuhan yang memang punya gereja dan menggembalakan di kota Jogja dan cukup lama ikut bahtera. Jadi kita berpikir ya inilah pelaksana yang baik dan nanti kita akan memberikan arahan sebagaimana yang Tuhan katakan. Tapi saya akhirnya menyadari, sebenarnya kita ini memang kelompok aneh kok saudara. Aneh. Kalau kita gerak itu aneh. Gerak kita itu antara maju, mundur, nunggu apa? Ketepatannya. Tapi kalau Anda bergaul sama orang lain, tidak kenal itu. Mereka taunya adalah apa yang terbaik, yang harus diatur supaya semuanya sempurna, kemudian dikerjakan. Nah, kemudian dimulailah pembentukan panitia oleh mereka, lalu dari teman-teman, beberapa teman Mahanaim dan CKI karena Semarang cukup dekat, kita kirim beberapa orang untuk supervisi memberikan pantauan. Saudara, tiba-tiba kita menghadapi sebuah fakta yang mengagetkan. Faktanya begini, pada waktu ini banyak kejadian terjadi. Jadi apapun yang sebetulnya dikerjakan itu kita berkata begini. Dia bilang, ya pelaksananya tidak. Jalan maunya sendiri. Dan Anda tahu kalau Anda bertemu orang-orang yang cukup peka, radarnya bunyi. Dia enggak lihat kenyataannya, radarnya bunyi. Di antaranya kita berkata gini, kupon bagi langsung ke rakyat. Ternyata tidak. Dibagikan ke beberapa instansi, mereka yang suruh bagi ke rakyat. Tapi laporan di bawah berkata kepada pemimpin, sudah kami bagi door to door. Kita berdoa radar bunyi, tidak ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan kita buat tambahan kupon, kita buat tambahan flyer, disebar lebih banyak lagi. Pada hari H kenyataannya, itu kupon yang 50.000, tidak semuanya kembali. Berarti betul-betul itu sebenarnya tidak semua sampai ke tangan rakyat. Pokoknya itu banyak cerita. Nah, sekarang kami itu mencoba meraba mengerti begini. Tuhan ini kenapa ya? Kok seperti ini? Lalu kemudian satu hari, kurang 2 hari itu, Ibu Iin ngomong sama anak buahnya. Kok Tuhan ngomong Gajah Mada? Apa itu? Ya universitas. Dulu tempat Pak Yusak kuliah. Itu harus diberesi. Kata Gajah Mada, ingat tuh ya, ini manusia nih. Kita belajar. Beliau dapat Gajah Mada. Ketika Gajah Mada keluar, maka konotasinya Universitas Gajah Mada. Ingatnya Pak Yusak. Ya gitu, langsungnya gitu mendekat. Dan memang di kedokteran gigi ternyata fakultas itu katanya isinya apa? Pilar gede-gede. Tapi gambarnya naga dan ular dan sebagainya, itu agak lain saudara. Jadi kita berkata, beresi Universitas Gajah Mada. Dikirimlah penari, dikirimlah AL juga ikut ke sana, saya siangnya ke sana. Beresi Universitas Gajah Mada. Saudara tahu nggak? Manusia inilah, otak ini masalah. Seharusnya kan tanya lagi toh kita ini.
maksudmu apa dengan kata Gajah Mada? Tapi kita menyimpulkan berdasarkan apa? Pengertian kita. Saudara, setelah menjelang hari hanya, baru ketahuan bahwa ini memang spiritnya di situ, Gajah Mada. Nah, saya mau cerita sedikit sejarah orang Jawa Barat, sebagian ngerti, sebagian tidak mengerti. Kalau Anda di Jawa Barat, ya, coba cari nama jalan Hayam Wuruk, Majapahit, Gajah Mada. Ada nggak? Nggak ada. Sebab ini ada ceritanya. Buat Anda yang tahu, ya ini pengulangan, yang tidak tahu saya cerita kenapa. Memang ini pahlawan nasional, kita mengerti. Saya juga tidak kenal dia, saudara. Kita hidup di masa yang berbeda. Jadi kan dia sumpah nih, menyatukan seluruh Nusantara. Satu hari rajanya, namanya Hayam Wuruk itu, pengen menikah dengan putri dari kerajaan Pejajaran. Lalu ngelamar dia. Rajanya berkata, oke. Tetapkan hari pernikahan karena Hayam Wuruk berkata begini, tidak usah perang lah. Yang ini kita nyatu dengan cara kekerabatan, kan sama aja. Jadi kemudian raja dengan istrinya nganterin anaknya perempuan, bawa rombongan kecil pasukan, bukan dengan tujuan perang, dan bawa kerabat. Jadi mereka tidak datang ke Majapahit untuk perang, kelompok kecil. Iring-iringan itu sampai di lapangan Bubat, saudara, di Jawa Timur, di luar perbatasan ibu kota Majapahit. Lagi berkemah, Gajah Mada ini punya pikiran lain. Rajaku ini salah. Jadi kalau dia kawin dengan ini, kekuatan kita nyatukannya tidak utuh. Yang utuh adalah gempur, habisi, taklukan. Baru kita kuasai Jawa Barat itu utuh. Dan dia lakukan itu tanpa nunggu perintah raja. Rajanya nggak mau. Rajanya maunya kawin baik-baik. Tapi ini patihnya merasa hebat, merasa sakti, merasa lebih ngerti, merasa lebih bisa. Diserang. Singkat cerita, semuanya mati. Buat orang Jawa Barat, itu sebuah pengkhianatan, kepengecutan yang luar biasa, dan kekonyolan. Rupanya sakit hatinya dibawa sampai sekarang. Jadi kalau Anda masih sakit hati, peluklah anak-anak AOC Surabaya di sini, mewakili Mojopahit, saudara. Nah, itu ceritanya. Itu ceritanya begitu memang. Nah, itu spiritnya adalah, bahasa Jawa itu, carpe diewi, saudara. Jadi raja berkata apa, jalan sendiri. Nah, ternyata seperti itu. Bukan cuma di panitia. Teman-teman yang di pengobatan mengomong gini, ini orang Jogja kok semua begini ya. Sudah diatur jamnya, kamu tugas jam berapa nih dokternya nih. Enggak peduli, semaunya sendiri. Dan itu waktu sunat, saudara, saya dengar cerita ini. Bagian tendanya Jogja itu penuh dengan teriakan dan jeritan. Maaf nih ya, itu seperti nyembelih binatang. Dak, pegang nih. Kasarnya luar biasa. Teriak-teriak jerit-jerit. Tenda lain tuh sepi. Ya toh dibius dulu, dikasih obat dulu, potong pelan-pelan. Yang di sana dibuka kayak ngejar setoran, saudara. Diomongin nggak bisa. Jadi semua seperti itu. Aneh. Sekarang apalagi kan mereka memperjuangkan tetap istimewa. Karena merasa istimewa. Saudara, ini saya belajar ya. Ternyata yang namanya pikiran manusia itu ditunggangi iblis itu gampang sekali. Ingat perkataan Petrus, kau tidak boleh ngalami begitu. Ingat ya, Tuhan ngomong apa? Enyahlah iblis. Sebab engkau tidak memikirkan yang dari Tuhan, tapi dari manusiamu sendiri. Jadi pikiran manusia itu kendaraan paling gampang buat iblis masuk dan membuat masalah. Saudara, itulah yang sebetulnya dihadapi.
Dan berontaknya itu halus. Tidak ngamuk garang, tidak. Senyum, tapi dalamnya tidak. Sampai kemudian kejadian, truk yang mengangkut akan atap tenda utama. Kalau Anda mengerti tenda, kalau bagian atapnya, ini selalu bicara soal kepemimpinan. Itu truk dibawa ke Jogja, dia ngangkut tenda itu, nggak tahu dari mana. Sampai di kota Magelang, ada motor dihajar, ditabrak, mati satu langsung. Truknya kemudian ditahan, dan akibatnya tenda itu tertahan berjam-jam untuk sampai Jogja. Nunggu waktu berjam-jam diurusnya nggak beres-beres. Sampai kemudian sore kami di sana, saya sudah ngerti ini ada masalah. Saya beritahu pemimpinnya, saya ngomong begini, ini tenda atap yang kena. Selalu bicara kepemimpinan. Kamu ada masalah dengan hamba Tuhan ini. Tolong selesaiin, minta maaf buat pemberesan. Kalau tidak, nggak nyampe-nyampe. Dan beberapa kendaraan tidak jelas tertahan di mana. Saya bersyukur dia nurut hari itu. Saya bilang gini, ini sudah hampir hari hanya. Cuaca seperti ini harus dipasang. Ini nggak dipasang, sound nggak jadi pasang. Semuanya terkendala. Tergantung hatimu sekarang. Dia mau nurut, dia beresi. Dalam waktu tidak lama setelah beresi, itu semua gerak lagi, saudara. Dan dalam waktu singkat, semua nyampe di lapangan. Tuhan ngomong begini, kamu lihat yang namanya kekuatan manusia dan pikirannya. Kalau semua itu kerja dengan cara berpikirnya sendiri, akan terjadi banyak kekisruhan dan pemborosan yang tidak penting. Sebetulnya kita butuh kerendahan hati untuk nurut, dengerin aja. Minimal tanya Tuhan, bicara dengan Tuhan. Dan tidak diam-diam berkata, aku lebih ngerti apa yang bisa aku lakukan. Itu saudara, saya nggak punya waktu untuk cerita detail. Sampai ke urusan macam-macam, dari makanan sampai tarian. Semua seperti itu. Dan mereka kalau rapat hebat, tiap hari rapat sampai jam 1 pagi. Doa sudah, amin. Tapi kalau rapat dari pagi jam 9 sampai jam 1 pagi. Saya bilang, kamu tuh ngomong apa tuh rapat ini? Aneh. Mungkin punya karunia jadi anggota parpol. Rapat terus. Dan ujungnya apa? Mencoba dengan caranya sendiri. Dan Tuhan berkata, tidak bisa cara begini. Alkitab mengatakan kalau kita ingin semua yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu jadi, firman berkata, apa yang sudah ada, yang sudah lama ada, apa yang dari kekal ada. Karena Alkitab berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau lahir dari dirimu dan diriku sendiri, tidak bisa menang terhadap dunia. Tapi semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Jadi kalau kita tidak belajar tiap hari ini menangkap apa yang Tuhan mau, belajar nangkap apa yang Tuhan mau katakan, belajar mengkopi yang dari atas, saudara. Tidak banyak hal akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua yang ide manusia kita ini sangat terbatas. Dan kita betul-betul tidak ngerti sama sekali. Karena ide Tuhan dengan kita itu beda. Ini saya beri contoh, nih masih Jogja, nih pokoknya saya 2 session ini Jogja urusannya, saudara. Karena ini pelajaran terlalu banyak dan sayang untuk dilewatkan. Karena saudara para pelayan, saya cerita lebih terbuka, ya. Dengan jemaat saya tidak akan cerita lebih terbuka. Tapi ini penting buat saudara. Kurang 1 hari, jadi sebetulnya minggu malam sudah Tuhan berkata, kamu tinggal kebaktianmu di Semarang, kamu doa di Jogja. Diajak doa, merendahkan diri, di-sharingi, diceritain, sebagian nangis-nangis, sebagian gak mudeng. Dikotbahi soal kita harus tahu diri,
Ada anak Manahem khotbah, aku ini orang tidak tahu diri, malah ngomong gini, oh kalau Manahem memang tidak tahu diri semua gitu ya, katanya gitu saudara. Memang kita kurang terang-terangan berkata, kalian tidak tahu diri, itu harusnya begitu. Karena di khotbahnya muter, mereka bingung berkata, oh Mahanaim memang tidak tahu diri, artinya kami tahu diri. Padahal kita mau berkata, Tuhan ngomong, lu tidak tahu diri, saudara. Nah ini masalah, saudara. Lalu kemudian hari Senin, karena acara kan Selasa. Hari Senin itu menjelang sore, hujan. Padahal orang-orang berkata ini sudah berhari-hari Jogja tidak hujan. Tidak mungkin pada waktu acara hujan, tidak mungkin. Jadi ini tidak ada hujan, dia berkata tenang, tapi malah sorenya menjelang kita JR hujan. Lalu kita peperangan. Anda ngerti kan Ibu Panglima tidak mau ngalah. Tidak boleh pakai payung, anti saudara. Perang terus. Nah ini masalah lagi. Pada waktu kita masang panggung, kita memang masang tepat di depan keraton. Tapi karena kita menghadapnya keluar keraton, kita membelakangi keraton. Kepercayaan orang adalah itu kurang ajar. Karena kalau Anda menghadap raja, begini ya, tradisi Jawa nih, menghadap raja, Anda selesai, Anda pergi nggak boleh langsung berdiri, putar badan, pergi. Raja tidak demen lihat pantatnya orang. Itu kalau Anda selesai, Anda itu pamitnya nyembah terus mundur. Setelah sekian meter, nyamping dulu. Nyamping baru balik badan boleh. Jadi nggak boleh di depan matanya itu Anda nggak boleh. Ya, nah itu ketika kita pasang seperti itu, kita bilang apakah kita boleh pasang di depan keraton? Pihak mereka berkata begini, kalau berani nanggung resikonya silahkan. Aturan resmi tidak boleh, tidak ada. Tapi kalau ada apa-apa, tanggung jawab sendiri. Nah kita berkata, pasang. Kalau kita berkata, geser, berarti Anda nyerah. Ya toh? Makin diomongi, nah ini memang kelompok haleluya saudara. Makin diomongi, makin nekat. Tantangan, lihat seperti apa, dipasang. Itu orang teman-teman saya ya, yang orang Solo, orang mana teriak waktu mereka masuk lapangan pertama kali, berkata, gila ini. Karena itu sebuah pelanggaran kurang ajar yang mengerikan. Tapi yang kita berkata, siapa rajanya? Pasang, saudara. Malam itu kita mau JR hujan. Lalu kita doa, kita perang, tengkingi, segala macam. Reda dan berhenti. Wah kita berkata menang. Baliklah kita semua ke hotel, selesai. Doa, mereka kerja. Kira-kira jam 10, setengah 11, saya lagi doa dengan beberapa junior, dengan hamba Tuhan, tiba-tiba kita diberitahu, di lapangan hujan lebat, badai dan anginnya kencengnya luar biasa. Dan kita diberitahu beberapa tenda stand itu diangkat angin, saudara. Dibanting jatuhnya ke beberapa warung. Kesian ada nenek-nenek tua ketimpa itu, brek, pingsan. Masuk rumah sakit. Untung enggak apa-apa, shock. Begitu bangun, ngomong gini, warungku siapa yang betulin katanya. Di mana hartamu di situ hatimu. Waktu kita berkata beres, kita beresin. Lega, senyum. Bangun, minta pulang. Tapi malam itu, kira-kira menjelang jam 11, itu angin muter. Saudara. Ada teman yang ambil rekamannya, itu ngeri sekali. Diputer beberapa tenda, diangkat, padahal panjang. Kayak diangkat begini, banting sampai 2 kali. Lalu orang-orang sekitar ngomong gini, ya itulah kurang ajar. Pasang panggung di depan keraton, gak ada berkahnya, malah kena masalah itu. Yang pasang genset minta didoakan. Ngomongnya begini, seumur-umur Pak, kita tidak pernah model begini. Dan beberapa orang pernah nyoba, selalu ada musibah. Jadi kami tidak mau kena musibahnya, tolong doakan dulu. Jadi mereka minta diurapi, minta didoakan. Daripada kena musibah.
Akhirnya kira-kira jam 11-an lewat, kami balik lagi ke sana lapangan. Sudah agak reda, tapi angin masih kenceng dan tetap hujan. Kita peperangan sampai basah kuyup, sampai lewat jam 12. Jadilah sebuah pesta ulang tahun yang ajaib, dengan basah kuyup di tengah-tengah alun-alun Yogyakarta, dinyanyikan Happy Birthday to you, saudara. Saya bilang ini antik Jogja ini, karena sekian tahun lalu pas saya ulang tahun pas di Jogja, diajak makan ke warung soto di terminal bis Yogyakarta, dipanggilkan tukang ngamen, suruh nyanyi buat saya, saudara. Tapi kali ini basah kuyup peperangan rohani di tengah-tengah lapangan. Dan itu mengerikan. Yang kerja berhenti semua. Dia berkata ini, kalau enggak reda kami enggak berani. Ini kok kelihatannya kena kutukan kita ini, kurang ajar sama keraton. Bayangin. Sampai kita pulang itu hampir jam 1 lah. Hampir jam 1, terus selesai reda, betul-betul reda. Terus kemudian dinaikkan. Kami pulang, teler, tidur jam 2, badai datang lagi. Itu kejadian berkali-kali. Ditungguin hilang, ditinggal, muncul lagi. Itu namanya setan keras kepala. Hari hanya apa yang terjadi, saudara? Sepanjang pagi sampai sore, hujan terus. Hujannya Pak gerimis. Sesekali lebat tapi berhenti. Terus tidak pernah berhenti, terus hujan. Sebetulnya secara otak manusia kami, kita berkata gini, ya ini sebetulnya enggak terlalu sukses ini. Menghentikan hujan kita gagal. Saudara, secara manusia kan begitu ya. Saya cerita ada kejadian aneh. Makanya saya berkata begini, syukurlah tidak semua yang Anda minta Tuhan kabulkan. Karena kalau dikabulkan, ternyata kita ini punya pilihan-pilihan yang mengerikan sekali. Jadi pada hari H itu kan hujan terus. Sore-sore itu ada anak-anak, sebelum pembukaan, anak-anak kru radio kami beli balon. Buat dilepas. Yang jual balon itu abdi dalamnya keraton. Orang sudah tua dan pangkatnya sudah lumayan. Dia ngomong begini, seumur-umur dia berkata, aku jadi abdi dalam keraton. Ini baru kejadian kedua seperti ini. Yang pertama tahun 82, tapi dia nggak tahu itu apa. Tapi ini kali yang kedua seumur hidup saya. Dia berkata, kamu harus mengerti, hujan sepanjang hari cara begini. Buat kami inilah tanda berkahnya besar sekali. Kita bilang gagal, mereka bilang, nah ini yang bagus. Tuhan lebih ngerti dari kita kan, saudara? Kita tapi keminter, ya toh? Anggapannya harus terang, semua cerah. Salah. Dia ngomong begini orang ini. Kalau buat acara di depan keraton, kalau tidak ada berkahnya, biasa-biasa, apakah itu panas terik atau hujan gak karu-karuan. Tapi kalau sepanjang hari tidak berhenti, terus begini, ini tanda berkahnya besar. Lihat tuh, orang datang terus karena apa? Orang Jogja tahu. Ini acara diberkahi Tuhan. Ada 2 orang ngomong yang sama. Saya sampai Semarang, ada staf saya, orang keraton, orang Solo, ngomong persis sama. Dia bilang, Pak, Bapak tahu nggak kejadian tanggal 20 kemarin? Itu buat kami, Pak. Hujan sepanjang hari itu artinya Tuhan itu mencurahkan air berkatnya, ngalir terus. Makanya buat kami, Pak, itu berkah luar biasa. Kan itu orang-orang itu nikmati aja. Sebab buat mereka itu air itu berkat yang luar biasa. Terus yang kedua mereka berkata begini, kalau sepanjang hari Bapak kena itu sepertinya seperti orang dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya gini, semua santet kalau dihantamkan, kalau ada hujan begitu, luntur semua tidak pernah kena. Itu dilindungi Tuhan, diberkahi Tuhan, kita tengkingi, berhenti kau, berhenti kau, berhenti. Tuhan berkata, tidak ya kali ini ya, ada berkat. Coba, pikiran kita beda enggak saudara? Beda kan? Saya sampai berkata Tuhan, kalau urusan hujan aja kita salah mengerti, bagaimana dengan urusan yang lain? Tapi di sini saya mau berkata buat saudara, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada banyak hal seringkali dalam hidup kita minta dia bilang tidak nak.
sebab dia pilihkan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan itu orang-orang di daerah itu ya saudara, semua ngomong begini. Aneh loh, karena tidak semua orang itu sembarang hari boleh pinjam alun-alun. Itu ada hitungannya. Hari itu merupakan hari pantangan yang sebetulnya tidak boleh. Dan mereka berkata gini, kenapa ya kok sultan mengizinkan? Tapi kenyataannya bukan malapetaka, malah berkahnya itu luar biasa. Saudara, kalau itu saja Anda bisa menangkap betapa kita ini harus waspada sebetulnya. Dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Karena kita seringkali tidak bisa nangkap apa yang sudah jadi penetapan Tuhan. Karena itu saya mau berkata, mari belajar. Belajar untuk minta Tuhan, beri aku itu bisa ngerti. Apa yang sebetulnya Engkau ingin tetapkan dalam hidupku. Yang terakhir sebelum kita break, kan kita dihadiri oleh Menko Kesra dan istrinya dan beberapa istri menteri. Rombongannya besar sekali dari Jakarta, kira-kira hampir 50-60 orang rombongan dari Jakarta. Ada satu anak Tuhan dan dia ini adalah anggota dari Dharma Wanita yang ngurus akan ini. Apa itu kelompok namanya SIKIP. SIKIP itu singkatan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Itu Ibu Presiden yang jadi pemimpinnya. Nah, dia pada waktu pembukaan itu, dia itu iseng, dia motret saudara. Dan dalam potretnya itu, sebagian besar potret awan di atas. Itu lucu sekali. Dia tunjukkan kepada ibu-ibu menteri ya. Itu bisa awan seperti berlapis-lapis gini. Dari kecil membesar, berlapis-lapis. Dan dia berkata gini, ini betul-betul surga terbuka. Dan mereka berkata, ini kalau bukan berkat Tuhan tidak mungkin. Saudara sekalian, kita punya cara berpikir tersendiri. Tuhan memikirkan yang paling baik buat kita. Kita berpikir itu sebuah kegagalan. Tuhan sedang memberikan kita sebuah keberhasilan yang luar biasa. Jadi jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir manusia kita. Jangan kita dikte Tuhan dengan cara berpikir manusia kita. Karena semua hanya yang lahir dari Allah yang mengalahkan atau menaklukkan dunia. Amen. You, Lord, hallelujah, King of Kings. Baik, 1 Yohanes pasal yang pertama, kita lihat pada ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Tadi kita sudah belajar bahwa adalah bagian kita untuk menangkap yang namanya apa yang telah ada sejak semula. Nah, tapi kemudian kalau Anda membaca, ada beberapa istilah yang muncul. Karena Alkitab mengatakan, yang telah kami dengar, pertama. Kedua, yang telah kami lihat dengan mata kami. Ketiga, yang telah kami saksikan. Yang keempat, yang telah kami raba dengan tangan kami. Saudara, 4 kata ini punya pengertian-pengertian yang ajaib. Dan sebenarnya kalau kita nanti gabungkan semua jadi satu, akan memberikan sebuah kesimpulan yang luar biasa. Kata mendengar itu sebetulnya bukan sekedar asal mendengar. Jadi apa yang sebetulnya Tuhan sudah tetapkan, yang merupakan bagian penetapan Tuhan itu, kita mesti belajar untuk mendengar.
Nah, itu yang Alkitab berkata namanya rema sebetulnya. Karena kata mendengar di sini itu artinya begini. Mempertimbangkan apa yang telah kita terima atau kita dengar. Jadi bukan asal mendengar kemudian hilang. Tapi semua yang kemudian Tuhan perdengarkan, kita tangkap, kemudian kita cerna di dalam roh kita. Kenapa harus dicerna? Karena hanya Roh Kudus di dalam kitalah yang bisa menjelaskan secara utuh apa yang Tuhan mau. Karena sekali lagi saudara, terlalu banyak hal yang ternyata kita itu salah sangka, salah mengerti. Tuhan ngomong sesuatu, kita berpikir tertentu, padahal ternyata artinya berbeda. Kemarin ketika di Jogja, selesai acara semua, Tuhan ngomong ke Pak Yusak, kesimpulannya setelah kita minta ampun karena banyak lubang, banyak kesalahan, Tuhan ngomong gini, ya wes. Ya wes itu artinya ya udah. Kalau Tuhan ngomong ya sudah itu artinya apa? Sekedar lolos dengan nilai mepet. Itu karena anugerah terus ya wes. Itu bukan bentuk kepuasan. Ya, itu bentuk apa ya? Toleransi yang tinggi sekali. Istilah gini, apa boleh buatlah. Imamnya itu bersila 12 jam. Naikkan dupa, ya toh. Panglimanya teriak-teriak perang, pilarnya duduk 12 jam. WC umumnya haleluya. Jarak sekian meter, baunya luar biasa. Semua kerja keras, banting tulang, rapat sampai jam 1. Akhirnya kita sadar banyak kesalahan. Tuhan berkata, yowis. Artinya, sudahlah apa boleh buat. Kalau aku gak luluskan kok rasanya kejam, terlalu kejam katanya. Yowis. Bahwa kemudian hasilnya ternyata cukup spektakuler, itu mengagetkan. Makanya yang kita dengar ini belum tentu kesan pertama di hati kita itu benar. Ternyata itu kita mesti gini, Tuhan, bahkan apa yang Kau katakan kami dengar, Engkau bicara, tetap salah mengerti. Betapa saya dari pengalaman ini ya, kita ini sebetulnya ya, kita mesti belajar lebih baik, belajar lebih banyak, lebih kenal Tuhan, lebih ngerti akan hatinya, dan tahu akan kehendaknya. Yohanes berkata yang kami dengar artinya yang kami pertimbangkan, semua yang kami terima, kami cerna, itu roh Tuhan yang ngajari kita untuk mencerna. Kemudian dia berkata, yang telah kami lihat dengan mata kami. Kata melihat dengan mata itu sebetulnya artinya kami itu ngalami. Jadi ini prosesnya. Tuhan menetapkan, Tuhan bicara kehendaknya, roh Tuhan ngajari kita mencerna perkataannya, dan terbukti sampai hari ini kita seringkali masih salah. Setelah itu Tuhan berkata, kamu mesti ngalami. Nah, dengan Tuhan itu ajaibnya itu bukan seperti kelas yang dimana seorang profesor mengajar teori dan membiarkan kita berkutat dengan textbook. Dengan Tuhan itu ajaibnya laboratoriumnya adalah kehidupan kita setiap hari dalam kenyataan yang kita jalani. Alkitab mengatakan, Tuhan menetapkan, Dia sampaikan penetapannya, Roh Tuhan ngajari kita mencerna yang Tuhan katakan, lalu Dia berkata, alami. Nah itulah tentang firman hidup, itulah yang membuat satu hari firman akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, teruskan lagi. Dan Dia berkata, apa yang telah kami saksikan. Kata saksikan itu artinya to learn by looking, belajar dengan cara melihat.
Jadi kalau ada apapun, lihat dengan mata rohanimu dan belajar. Seringkali kita ini tidak cukup belajar untuk mengerti akan hatinya. Ketika engkau dibawa Tuhan dalam sebuah pengalaman, Anda belajar di situ. Kenapa hari ini, mulai kemarin mungkin semua hamba Tuhan ngomong Jogja, karena ini pelajaran mahal. Nilainya miliatan. Dijual cuma 110.000 loh saudara, kasetnya. Murah banget tuh. Ini modalnya miliatan saudara. Makanya ini bertubi-tubi Anda dikasih ini, saudara diberkati loh. Karena ini sebuah paket mahal, kita ngalami, kemudian dia berkata, yang kami saksikan, artinya kami pelajari, kami belajar, dengan kami melihat semuanya itu dan kami ngalami. Dan yang terakhir dia berkata, yang kami raba dengan tangan kami. Dan kata meraba itu artinya engkau mencari, mencoba untuk mengerti seperti orang yang mencari sesuatu dan sampai akhirnya engkau berkata, oh ternyata ini. Saudara, sejujurnya kalau kita ini setiap pengalaman kita, itu jadi sebuah pelajaran yang berharga. Dan dengan rendah hati kita belajar dari semua kebodohan dan kesalahan kita. Saudara akan mengerti, Anda akan dididik Tuhan jadi orang yang sungguh kenal akan hatinya. Saudara, ketika Jogja itu, saya sampai hari ini aneh ya, Tuhan berkata, yowis, saya pikir nilai kami 5,501 mungkin saudara. Ya toh, 5,6 tidak berani. Karena kami ngerti itu terlalu banyak hal, kelemahan dan kesalahan. Jadi Tuhan itu gini rupanya saudara. Urusan bahwa dia kerja ajaib kepada orang banyak, satu hal. Urusan bahwa dia ngurusi kesalahan kita, didik kita, lain cerita. Dan saya bersyukur saya lihat dua-duanya. Tidak berarti bahwa kemudian nilainya berubah jadi 8, tidak. Enggak. Saudara, kalau Anda ini ya, tarian misalnya ya, Anda buat tarian. Nanti ketika di jemaat, wah semua tepuk tangan. Tapi Bu Sylvie ngerti, ini 1, 2, 3 enggak beres ini. Anda masuk ke sana, lain cerita, enggak ada tepuk tangan dari pemimpinmu, panggil, lu sini. Rohmu enggak beres, kamu begini, kamu begini. Loh saya ditepuk tangan nih, aku enggak pusing tepuk tangan mereka. Itu sisi lain, bahwa kamu tidak beres, lu urusan dengan gua. Ngerti saudara? Orang Kristen yang tidak memahami itu akan GR-nya luar biasa. Tidak tahu dirinya luar biasa, tepuk tangan orang Anda anggap nilainya Tuhan. Salah itu. Itu hadiah hiburan. Tapi urusan panjangnya di dalam saudara. Dan kita ini acara Jogja, nyaris. Di mana nyarisnya? Menjelang saat terakhir dikeluarkan grup musik dunia. Wah, sampai itu Tuhan marah. Dan itu kalau kita tidak dalam anugerah Tuhan bisa mengembalikan semuanya, itu sebetulnya kehancuran yang mengerikan. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Nah, sekarang saya mau ceritalah sisi-sisi yang lain, supaya Anda ngerti dua-duanya. Tapi ingat, caramu melihat harus begini. Tepuk tangan orang, tepuk tangan. Karena kemuliaan bagi Tuhan, bagaimanapun mereka diberkati Tuhan. Tapi kita yang ngerti dan Tuhan berkata, ini aku gak suka, lain cerita. Kita mesti bisa memilah itu. Standarnya beda memang. Kelemahan kita banyak, kita mengalami sangat banyak hal, dan buat saya juga diantaranya adalah faktor keuangan. Sebetulnya sejak sampai detik terakhir, kita ngomong gini, wah, yowis itu artinya, yowis. Ada hal-hal yang mesti harus dibayar. Saudara, supaya Anda mengerti, sampai dengan hari H,
dalam hitungan kami, defisit acara Jogja itu 1,7 miliar. Karena beras dan paket harga 27.000 dijual hanya 5.000. Tiap paket subsidinya 22.000. Kalikan 50.000 ditambah paket lain lagi, kira-kira harga 10-12.000, dijual 5.000 juga, itu 15.000 paket. Anda bisa hitung, itulah subsidinya, belum pengeluaran panggung, keamanan, lighting, sound, semua itu. Dalam hitungan kami, itu setelah uang persembahan masuk loh. Persembahan masuk, tetap dikurangi semua, hari H kita mulai, itu defisitnya 1,7 miliar. Ada orang diberkati, orang kaya, anak Tuhan, di Jogja, beberapa hari sebelumnya ketemu saya, tanya begini, Pak, masih kurang berapa? Saya pikir mau bayari. Ya toh? Ketua panitia jawab, Pak, 1,5 miliar Pak minimal. Jawabannya Pak, hahaha, nanti gimana nutupnya itu? Cuma bertanya. Memang kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Tapi dalam hal ini kalau cuma bertanya tak ada jalan, saudara. Saya juga ikut tertawa, dia tertawa, saya tertawa, mau gimana? Saya bilang, ya saya juga mau ngerti Pak. Nanti endingnya seperti apa? Dia ketawa, dia pergi. Hanya bertanya. Lalu saya ngomong sama ketua panitianya ini. Kamu ya, jangan telepon dia. Jangan cari dia, jangan ngomong sama dia. Aku takut hatimu condong mengharapkan dia. Jangan. Ya Pak, jangan. Pokoknya kamu berharap ke Tuhan. Ini hidup mati 1,7 miliar. Kamu mau bayar pakai apa? Ya rumah saya juga nilainya nggak ada segitu. Ini kamu hitung kayak dulu Bu Iin buat di Monas. Nyedot inhaler lu, saya bilang. Karena saya ngalamin dengan Pak Yusak. Sampai nggak doyan makan itu di Bandung. Nyedot inhaler, ngitung, semua rumah kami jual. Sampai tidur di kolong jembatan, saudara. Nggak nutup biayanya. Sampai terus terang kita tanya, ini Panglima tuh dengar suara Tuhan atau suaranya sendiri? Terlalu besar. Nah ini diulang, skalanya lebih kecil. Tapi ini Jogja, saudara. 1,7 miliar itu, waduh, haleluya lah. Iya kan? Saya bilang, kamu pokoknya ya, jangan telepon-telepon dia. Untuk alasan apapun, jangan. Kenapa Pak? Aku ngerti hatimu ini nanti condong ke dia. Nanti iman bisik-bisik. Bantu doa ya Pak, bantu doa, padahal nyumbang ya Pak, nyumbang ya Pak. Itu malah membuat Tuhan ngamuk, saya bilang. Lalu saya doa. Saya bilang, Tuhan, ini bagaimana ini? Kurang beberapa hari, 1,7 miliar Tuhan. Dan saya ngerti bolongnya, sampai detik terakhir, cuma nilainya, ya wes itu, saya, waduh, haleluya ini. Mau berapa lama nanggung masalahnya ini. Yang ajaib begini, saudara. Pada hari H, ketika semua terjadi, nah, waktu saya berdoa, Tuhan ngomong gini, kamu apa punya pilihan kecuali percaya total dengan aku? Ya aku nggak punya pilihan Tuhan, karena sudah saya coba pangkas semua yang lain, nggak bisa, nggak gerak. Itu angka sudah mati di situ, saudara. Lalu saya bilang gini, aku nggak punya pilihan Tuhan. Hari ini aku mau belajar percaya kepadamu lah. Pokoknya aku kerjakan bagianku, yang di luar kemampuanku aku percayakan kepadamu. Sudah, kami hamba Tuhan tidak pernah membahas, saudara. Terlalu mengerikan untuk dibahas. Lebih baik kita fokus kepada menyukakan hati Tuhan. Saudara, pada hari H kan itu jualan. Nah, ini ada keajaiban demi keajaiban. Mereka yang jual itu, kan begini, hitungannya uang akan dapat sekian. Di tiap stand, hampir tiap stand, mereka itu kenyataan dihitung duitnya, lebih. Nah kelebihan-kelebihan ini banyak sekali. Terus tiap stand kita beri amplop. Kamu kan boleh jualan,
Ya toh? Ini untuk persembahan kasih buat panitia. Terserah berapa. Itu memberikannya persembahan gede-gede. Karena memang larisnya luar biasa. Jadi akhirnya dihitung hari H itu, hari setelah selesai semua, kaget. Ternyata hanya kurang 440 juta. Wah, kita bilang ini luar biasa, lumayan tuh. 1,7 tinggal 400 sekian. Jadi sudah disapu 1,3 miliar, saudara. Mantap Tuhan. Saya bilang, wah ini keren itu kan. Tapi toh tetap masih kurang. Nah, ya toh, keren tapi ini kurang ini saya bilang. Coba dihitung lagi. Ternyata masuk lagi persembahan-persembahan. Hari H setelah itu hari H plus 1 ternyata kurang 390 juta. Nah, orang kaya itu saudara, pada waktu hari H dia mau datang. Dia mau datang naik mobil sampai di Malioboro sudah tidak bisa gerak mobilnya. Lautan manusia. Dia pulang. Dia ngomong sama adiknya, wah ini kelompok ini kalau kerja segenap hati ya. Kerja kayak begini bagus sekali. Malamnya dia mimpi. Nah kalau sudah mimpi tidak bisa tertawa. Saudara tertawa karena belum mimpi. Nah, perlu malam ini mimpi yang membuat Anda tidak bisa tertawa. Dia bermimpi, dialah penyelenggara pasar rakyat. Dan uangnya kurang. Pagi-pagi bangun, telepon ketua panitia. Pak, saya mimpi begini-begini. Bapak masih kurang ya? Saya terus ngomong sama saya, Pak, aku ditanya begini. Jawab sekarang. Dia tanya kok, loh itu. Jawab. Tuhan bertindak, kita meresponi. Dia ngomong, kurang sekian Pak. Dia bilang apa? Saya tutup semua. Selesai. Tapi itu belum ujungnya. Tuhan itu keren, saudara. Luar biasa Yesus itu. Saya bilang, lah ya wong yowis saja kok memberi hasil tepuk tangan di luar. Tapi tetap kita dibeginikan saudara. Tetap yowis ini nanya. Kita ini tetap antara senyum dan senyum. Lain ini. Setelah kita bayar semua, aneh. Beras itu kita harusnya bayar 700 juta. Mendadak mau dibayar, orangnya ngomong gini, bayar separuh saja. Ditambah masih ada sisa wujud beras yang sudah dibayar 1 truk. Itu dikirim nanti dipakai untuk pasar rakyat berikutnya. Dan ada persembahan keramik, kita dapat kiriman 1 tronton besar. Baru terjual 1/3. 2/3-nya persembahkan buat kita. Jadi jarahannya itu luar biasa. Yowis itu artinya gini, yowis, 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 gitu saudara ternyata itu. Di luar, tapi kita ya dibeginikan terus. Saya mengenal Tuhan lebih baik lagi lewat peristiwa ini. Ajaib loh. Saya nggak bisa ngerti loh. Bahwa ternyata itu yang aneh. Ajaib sekali. Kami ini saudara sewa kursi. Untuk stand-stand itu 2.800 kursi. Kursi aja bisa memberikan kesaksian. Yang nyewain kursi itu ngomong gini, saya sejak awal punya perusahaan ini, persewaan kursi. Tiap kali dibawa acara di keraton seperti ini, hilang itu minimal puluhan, seringkali ratusan. Saya sudah memperhitungkan, ini pasti hilang banyak. Setelah dihitung, dia nggak pakai istilah hilang. Cuma keselip belum tahu di mana 3 kursi. Ini sejarah dalam hidup saya. Cuma keselip 3. Malaikat cukup bagus menjaga kursi sewaan. Karena kalau hilang kita yang bayar. Jangan dikira kita nggak bayar itu, kalau hilang kita yang bayar itu.
Saya bilang begini, Tuhan, terlalu luar biasa ya. Segala sesuatu itu diatur Tuhan dengan dahsyat. Kita malam sebelum acara, sudah hati nggak enak, perang terus. Hari hanya saudara, saya itu lagi jemput menteri di airport. Menteri datang, saya jemput di airport. Lagi nunggu, di lounge saya duduk. Saya lagi doain, Tuhan ini hujan terus. Kan nggak tahu bahwa itu ternyata berkah saudara. Jadi kok hujan terus begini. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba saya lihat penglihatan. 2 setan gede-gede lagi ngobrol. Wih, aku kok lihat 2 setan lagi ngobrol. Ngomongnya begini. Kita ini ya sudah cukup keras kepala. Mereka lebih keras kepala dari kita. Kita kasih hujan, kasih angin, ngotot terus. Mau gimana sekarang? Ya nggak tahu sebelahnya. Makanya kalau Anda jawabnya ketus sama orang itu niru-niru dia itu. Temennya itu jawabnya ketusnya luar biasa, nggak tahu. Memang saling menyakiti tapi unity mereka. Jangan kalah sama setan, jangan tiru-tiru setan ya saudara. Tuhan ngomong gini, nak, kamu tahu nggak arti ketekunan itu? Tekun, tidak gampang menyerah, terus cari aku, kamu pasti menang. Saudara, pada hari H itu ada satu orang, itu abdi dalam keraton. Dia cerita dengan panitia. Hari-hari ini Sultan lagi sedih, karena 2 hari yang lalu, api abadi dalam keraton itu padam. Dinyalakan lagi nggak bisa. Dan rupanya dia sadar, ada sebuah tanda. Coba bayangin ya, 2 hari sebelumnya Tuhan sudah gebrak yang di dalam, dipadamkan. Kita di luar, toh tidak cukup peka. Tetap peperangan, ngotot, kasih hujan, kasih angin, kita peperangan terus. Saya bilang gini, Tuhan, lama-lama ya, ya memang betul Pak Yusak tuh, banyak hal aku tak mengerti itu. Emang gak ngerti kok saudara. Yo wis kok bisa berkelimpahan kayak begitu. Sampai saya bilang begini, kalau bukan Tuhan total, tidak mungkin. Segalanya diatur itu caranya ajaib. Saya kan bagian saya itu 2. Tuhan bilang begini, bagianmu yang paling utama deklarasi. Ada waktunya kamu deklarasi. Dan kamu harus deklarasi 2 bahasa. 1 sekian ini deklarasi dalam bahasa Indonesia. Tapi kamu harus buat deklarasi juga. Kata-katanya dia bilang, nanti aku beri kata-katanya. Tapi itu harus diucapkan dalam bahasa Jawa tinggi. Nah, saya nggak bisa, saudara. Tapi Tuhan kirim ada staf saya itu belajar sastra Jawa. Jadi waktu ditulis, saudara, itu ibu-ibu menteri terpesona, dipikir saya bahasa Jawanya tinggi. Enggak, cuma membacakan bahasa Jawanya orang. Tapi yang menarik ya, sampai soal kesembuhan. Saya merasa itu saudara, roh Tuhan kuat sekali. Kalau istilahnya nih, cuma tinggal disentuh begini. Orang itu ngalami kesembuhan, banyak sekali. Mereka bilang, aneh loh. Cuma berkata, ya percaya, sembuh. Dan itu macam-macam orang alami. Dan tidak banyak yang Kristen. 1-2 yang Kristen. Yang lain semuanya bukan. Saya bilang, Tuhan, bagaimanapun ya, Engkau menunjukkan siapa Engkau sebenarnya. Dengan kita, ya wis. Tapi di luar, dia kerja. Dia nyatakan kemuliaannya. Didik kita tetap dididik. Dan di situ saya belajar. Dari soal kita mendengar, kita melihat, kita memperhatikan, kita menyaksikan, dan kita meraba. Semuanya prosesnya begitu. Anda belajar mencerna, kemudian Anda mesti ngalami, Anda mesti belajar lewat cara melihat semuanya, sampai engkau mencari meraba. Ini yang mana yang Tuhan mau. Kalau ini dikerjakan dalam kehidupan kita setiap hari, Anda akan melihat campur tangan Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini, saya masih dengar dan terima begitu banyak orang yang kirim lewat BlackBerry, lewat HP dan sebagainya. Kesaksian demi kesaksian
bagaimana Tuhan tolong mereka dengan cara yang luar biasa. Dan kalau Anda lihat itu rakyat ya, begitu happy. Dan saya mau berkata begini, saudara sekalian, apapun sebetulnya yang Tuhan mau kita alami dan kita lewati, lewatilah dengan Tuhan. Saudara akan melihat campur tangan Tuhan itu ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Memang satu sisi dalam pelayanan, Anda mesti lebih baik, menurut saya, lebih bagus Anda melihat sisi di mana apa yang Tuhan katakan di ruang tersendiri dengan kita. Ketika Dia memberikan evaluasi dan didikannya. Itu akan membuat kita dinaikkan Tuhan ke next level dalam standar ilahi dan kita tetap rendah hati. Anda 1-2 kesaksian di luar engkau boleh dengar. Karena itu lumayan ngobati 1-2 hal. Dan mengatakan bahwa tetap di dunia Anda dilihat Tuhan itu dipermuliakan luar biasa. Tapi ketika engkau dengan Tuhan sendiri, ketika Dia mendidik kita, Dia memberikan evaluasi, Dia tunjukkan semua kelemahan kita. Itulah saat terbaik kita. Saat kita belajar duduk merendah di hadapan Tuhan. Hari-hari ini ketika kita diajar tentang Hineni, lagu itu enak dinyanyikan. Tapi sebetulnya tidak seenak itu ketika kita harus ngalami dan jalani lagu itu. Tapi percayalah, itu yang ajaib. Saya hanya mengatakan satu hal, mulai sekarang, mintalah didikan Tuhan di kamar pribadinya. Bukan tepuk tangan di luar. Kalau Anda hanya dengar tepuk tangan di luar, kita akan merasa berkata nilai kita 9. Tuhan berkata tidak, nilaimu ya yowis itu. Tapi karena aku cinta mereka, karena aku cinta jiwa-jiwa, karena sudah waktunya, tetap aku lawat mereka. Tapi di belakang layar semuanya, tetap Dia duduk, Dia didik kita, Dia berikan koreksi, Dia berikan penilaian, Dia tunjukkan apa adanya. Ini loh sebetulnya keadaanmu seperti ini. Dan kalau kita mau belajar dengan cepat, kita akan tumbuh makin dewasa dan makin ajaib. Amen, saudara. Saya mau berkata bahwa Tuhan kerja dengan luar biasa. Semua bayar harga dengan mahal sekali. Pada waktu Tuhan marah di panggung itu, saya ngerti betul. Roh Tuhan ngomong begini, tidakkah mereka tahu betapa mahalnya mendirikan panggung ini? Bukan mendirikan dan sewanya, tapi harga yang dibayar. Tuhan berkata pada saya, lihat hamba-hambaku itu. Lihat imamku bersila 12 jam. Tuhan itu ngitung loh saudara. Benar, sampai kehabisan bahan itu Pak Daniel tuh. Minta supply, ramuan dupa. Karena dukun di belakang itu juga nyalain dupa. Hujan. Itu saya tahu, begitu padam plus lebat, naikkan lagi, berhenti lagi. Semua berdoa, semua tegang, semua berdoa, semua tegang. Dan Tuhan berkata, tidak tahukah itu mahal. Dan ketika dibangun dan diserahkan kepada orang, dan itu Tuhan berkata, aku tidak suka. Tapi hal yang kedua, saya juga mau tutup dengan ini. Ini pelajaran yang ajaib sekali. Karena diceritakan di depan, saya berani cerita ke saudara. Anak Bu Iin yang paling besar itu kan super peka orangnya. Dia kalau lihat dunia roh ya lihat seperti Anda begini. Dari kecil kalau jalan ada setan lewat, dia minggir. Kenapa minggir? Iblis lewat. Yang tidak peka, tabrakan. Say hello, pelukan sebentar, terus kemudian pergi. Karena nggak lihat. Yang lihat begitu super peka. Loh, kalau setan duduk di ranjangnya, dia nggak mau tidur, jijik. Dia nggak mau. Hari itu ketika musik yang seperti itu naik, dia lihat setan di seluruh panggung. Dan dia ngerti Tuhan tidak suka, dia nangis, dia jijik, dia lepas jubahnya, turun nangis. Dipanggil oleh engkongnya. Karena Tuhan juga ngomong yang sama, ini nggak beres. Diteruskan, tidak akan terkendali. Panggil cerita, maminya marah. Tapi ini bagus sekali, ini pelajaran buat saudara. Dia orang dengan anak ini panggilannya raja. Dan Bu Iin memberikan pelajaran yang bagus, dia berkata gini, kalau kamu raja, kondisi kacau, kamu tinggal.
kamu seperti kapten kapal, yang kapal tenggelam, kamu selamatkan dirimu dulu. Apapun alasannya, berlutut di situ, minta ampun, bereskan kekacauan itu sesuai dengan panggilanmu. Saudara, Anda adalah imam. Apapun yang terjadi, bagian Anda memang berat, tapi jangan pernah lari dari tugas. Bereskan semua. Pakai jubahmu, berlutut, bakar dupamu, naikkan di depan Tuhan. Tahan, beresi. Kalau pada waktu itu Pak Daniel malah ribut gini, ini salahnya panitia mana? Selesai, saudara. Tapi harus ada orang yang berani berlutut, dikasih makan, saya enggak nafsu makan. Berlutut sila 12 jam. Kerjakan bagiannya. Itu nahan luar biasa. Dan itu dihormati Tuhan. Ketika Tuhan ngamuk itu ngomong sama saya, kamu lihat itu, 12 jam di situ. Itu mahal harganya. Saudara sekalian, saya belajar sih. Kalau kita ya kerjakan bagian kita. Jangan pernah lari, tinggalkan tugas. Stay. Tanya Tuhan, aku harus ngapain? Ujungnya Anda akan terima kemenangan yang luar biasa. Banyak orang ketika sudah kacau, sudah nggak peduli, tinggal. Jangan. Mari kita kerjakan bagian kita. Menurut saya termasuk imam itu juga tidak boleh pergi. Karena kalau Anda pergi, syafaatnya hilang, perantaranya hilang, habis saudara. Dan saya lihat di Jogja itu, seperti itu. Dukunnya itu puluhan, orangnya aneh-aneh. Ada satu saya lihat saudara, itu persis Dracula. Gigi depannya ompong, taringnya keluar dua gini. Ini bukan penglihatan loh, lihat beneran saya ini saudara. Pakai sarung nungguin begini sama Komat Kamit. Saya bilang ini orang kok mengerikan, semua orang lihat. Komat Kamit. Ada yang pura-pura jualan makanan, duduk Komat Kamit. Didatangi pendoa kami, diceplak begini. Pak, dengan tangan diurapi. Kaget berdiri, langsung pergi, ditinggal jualannya. Siapa? Itu banyak sekali. Dan sebagian besar orang cacat. Saya malah baru dengar ada yang dari Papua datang, dari Palembang datang. Mereka seperti terdorong, tergerak datang. Siapa itu? Itu orang roh yang di situ panggil kekuatan dari daerah lain. Setan itu kerja serius. Dia kalah, panggil teman. Orang Kristen kalah, tinggal pergi. Tapi sebuah pelajaran. Saya diberkati sih. Buat saya ini sebuah pelajaran yang luar biasa dan ajaib. Nanti Anda akan dengar Pak Hadi. Pada hari sebelumnya itu dia naik pesawat terbang. Pesawat latihnya TNI Angkatan Udara. Bukan Sukhoi sih, masih Cessna. Jadi nggak ada tembakannya, saudara. Kalau ada bahaya dia kalau dibawa terbang naik Jogja. Tuhan ngomong begini, ke pantai selatan. Nanti Anda akan dengar sendiri itu masuk ke selatan, kabut dan badai, goyang, nggak berani pilotnya. Dia minta, Pak, coba saya lagi, dimasukkan yang kedua. Terus dia perintahkan teman untuk lemparkan itu ke laut. Detik yang sama, gempa Jogja, 4,6 Richter. Saya di mobil nggak kerasa, Pak Yusak ngerasain itu, goyang Jogja. Itu detik yang sama, pantai selatan dilemparin tumen. Kalau orang tidak ngalami ya saudara, Anda tidak akan pernah mengerti. Makanya saya berkata, ini kekayaan yang luar biasa. Kita belajar namanya protokoler Tuhan. Kita belajar kerendahan hati, tunduk pada otoritas. Kita belajar ketepatan. Dan kita belajar bahwa kita perlu dan masih perlu banyak belajar. Karena sebetulnya banyak hal yang kita sangka ini meleset semua. Tapi ujung dari semuanya, kalau itu Tuhan mau, nah ini ajaibnya, Tuhan yang jamin semuanya. Di ruang belakang, memang dia bilang gini, ya wis, di luar lain lagi urusannya. Dia tunjukkan kemurahan yang ajaib sekali. Saudara, makanya kalau Anda itu senang dengan sorak-sorai orang, Anda masalah, dalam masalah. Karena penilaian Tuhan di ruang belakang tidak sama dengan tepuk tangan yang di luar. Kalau kita ini cenderung pengennya nangkep tepuk tangan orang di luar, Anda tertipu.
engkau akan sombong, engkau berpikir engkau luar biasa. Padahal itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Anda pernah nonton orang main drama dan kemudian keliru? Saya pernah dengar itu di Bandung yang terjadi, saudara. Saya mau cerita terakhir nih, kemudian selesai. Di Bandung dibuat drama Natal. Supaya Anda tahu dua hal berbeda. Drama Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dicarilah anak remaja putri yang paling cantik, rambutnya panjang, jadi siapa? Maria. Lalu kemudian dicarilah pemuda yang tampan, jadi siapa? Yusuf. Ada dua pemuda merasa tampan. Karena ceweknya cantik, dua-duanya mengajukan diri jadi Yusuf. Ditawari Herodes tidak mau. Jadi minta jadi Yusuf, mendampingi Maria. Siapa tahu profetis, katanya begitu, saudara. Akhirnya toh tidak mungkin Maria dengan dua Yusuf mendampinginya, tidak mungkin. Yang satu dikalahkan, jadikan sebagai pemilik rumah penginapan. Tapi memang guru ini ternyata cukup peka. Rupanya anak ini cukup jahat dan licik. Jadi dimasukkan jadi pemilik rumah penginapan. Latihan drama semua oke, anak ini dendam, saudara. Dan dia berkata begini, nanti ya, pada waktu acaranya aku akan balas dendam. Ini anak remaja, mikirnya sudah haleluya. Maka mulailah drama kelahiran Tuhan Yesus dalam gereja dengan cerita Yusuf dan Maria. Maria dikasih bantal di perutnya, mengandung bayi Yesus, kemudian lagi cari penginapan. Yusufnya ngetuk pintu, dibukain sama yang punya rumah penginapan. Dia berkata gini, adakah kamar buat kami? Harusnya berkata apa? Maaf, tidak ada. Yang ada adalah cuman kandang binatang. Dia balas dendam, disaksikan jemaat. Ditanya, adakah rumah kamar buat kami? Oh ada, lengkap banyak. Mau presiden suite sampai yang biasa-biasa, ada. Diskon, ada. Pilih yang mana, lengkap. Masa ada atau drama kok seperti itu? Yang ada AC-nya, ada saunanya, komplit buat kalian. Karena melahirkan Yesus kan, penting ini katanya. Ada. Dalam hati rasain lo. Yesus lahir di hotel. Drama Natalnya kacau. Saudara tahu yang dibuat oleh Yusuf ini memang orang pinter. Pertama dia injek kakinya orang penginapan, diinjek kakinya. Sambil senyum diinjek, saudara. Saudara harus ngerti, seringkali Tuhan begitu. Sambil ada diinjek, dia senyum. Ya, bukan munafik, bukan. Dia berkata gini, bolehkah saya lihat dulu ruangannya, ambil diinjek begini. Bolehkah saya lihat dulu penginapannya, cocokkah buat kami? Sambil diinjek, iya, diinjek kan saudara. Masuk ke dalam, dimarahi di luar. Lu ngaco lu. Mana ada tuh Yus? Rasain, biarin katanya. Ngamuk Yusufnya harus keluar. Ngomong gini. Maaf Maria, itu pegawai agak begini. Aku sudah ketemu yang punya penuh, nggak ada. Kembali ke jalur. Kembali ke jalur. Itu hanya di Bandung, saudara. Yang cerita sama saya pendetanya sendiri. Saudara coba Anda pikir ya. Yang di luar tidak pernah tahu apa yang terjadi. Di luar berkata semua beres. Kembali kepada alurnya, Tuhan lahir di kandang dan tidur di palungan. Tapi di belakang, injek kaki sama begini. Lebih baik bagian belakang aja. Dibegini-beginikan Tuhan itu membuat kita belajar banyak. Terus naik ke next level. Daripada kita hanya mendengar tepuk tangan orang. Pada hari itu semua tepuk tangan berkata, wah hebat. Mereka berkata, improvisasinya hebat. Ini pemilik penginapan luar biasa. Pulang pincang kakinya bengkak, saudara. Jogja itu menurut saya seperti itu. Karena kami ngerti ketegangannya hari itu. Dan berapa banyak
kesalahan dan kebodohan yang kami buat. Sebagian karena tidak mengerti, sebagian karena memang daging dan kebodohan. Dan itu tanda bahwa kita harus belajar lebih lagi. Dalam hidup kita, apapun panggilan saudara, apapun tugas yang Tuhan berikan, boleh sesekali Anda dengar sayup-sayup orang tepuk tangan di luar. Tapi jangan ingini itu sebagai yang paling utama dalam hidupmu. Ingini koreksi yang dia berkata setelah semua selesai, dia berkata kumpul semua di belakang. Di situ dia bicara, di situ dia berikan kita sebuah pelajaran. Di situ Anda akan dimatangkan, di situ engkau akan nangis, merendah, dan tetap bisa hineni. Dan di situ Tuhan akan menentukan ke depan bagaimana Tuhan akan kerja dengan lebih ajaib. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang baik. Tuhan, hamba sudah taruh di hati masing-masing apa yang Engkau katakan. Ajari kami Tuhan, tidak mengejar tepuk tangan orang di luar. Ajari kami mencintai duduk di belakang layar. Ketika Engkau sutradara yang agung itu, mulai memberikan koreksi, memberikan catatan, memberikan pendidikan, memberikan arahan, bahkan teguran buat kami. Kami sadar kami ini perlu belajar lebih banyak. Kami sadar kami perlu belajar lebih kenal Engkau lebih lagi. Kami sadar Tuhan, kalau Engkau tidak didik kami lebih lagi, tidak mungkin kami bisa kenal Engkau dan menyukakan hati-Mu. Hari-hari ini, penggenapan segala sesuatunya sedang datang. Ajari kami punya hati hamba yang tiap kali berkata hineni. Kami ini hanya budak yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan kami perintahkan. Sungguh hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terus didik kami, ajari kami, dalam kerendahan hati, sampai kami mencapai kedewasaan yang seutuhnya daripada-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini, berkati akan sisa dari retreat ini, bawa satu langkah demi satu langkah, sampai mencapai apa yang Tuhan mau. Kemuliaan hanya bagi-Mu, di tempat yang maha tinggi, karena semua asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, tak berkati.